Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi. Jadi hari ini kita bakal simulasi merangkai menggunakan multisim modul 8 register geser atau shift register. Jadi kalau kita mau merangkai silahkan buka aplikasinya dulu. Kemudian langsung belah dua, kita langsung buka modulnya. Jadi kita merangkai langsung melihat modul. Ini aku tadi sempat merangkai tapi kita hapus dulu. Oke, yang pertama kita butuhin itu ada 4 buah D flip flop, atau kita pakai IC, nama IC-nya 7474. Jadi kita ketik di sini langsung 7474. Terus kita oke, kemudian kita butuh 4. Belum gua ternyata. Oh, ini. Channelnya jangan lupa dipilih ya. Pilih A. Kemudian ini kita taruh di sini. Kita butuh 4, jadi kita deketin sini. Terus sini dan sini. Nah, kalau udah di cancel, kemudian kita butuh apa lagi? Nah, kita butuh kita rangkai dulu aja. Jadi yang pertama kita ngerangkai ya, ini bisa diterapin juga kalau misalnya kita ngerangkai secara hardware. Jadi kalau misalnya kita ngerangkai di protoboard di lab, kita bisa merangkai menggunakan sistem kayak gini. Jadi yang pertama kita sambungin itu adalah CLR dan PR ini. Nah, ini tuh nyambung ke VCC. Jadi caranya kita sambungin dulu seluruh PR dan CLR-nya kita sambungin dulu. Nah, sisanya tinggal disambungin, terus disambungin semuanya, karena CLR dan PR ini ujungnya nanti bakal nyambung ke VCC. Jadi semuanya nyambung dulu. Nah, kalau udah, selanjutnya kita lihat lagi apa sih yang kira-kira sama. Ternyata setiap key masuk ke D, key masuk ke D, key masuk ke D. Jadi setiap key kita masukin ke D, key masukin ke D, key masukin ke D. Oke, udah. Terus selanjutnya C-nya ternyata nyatu, diparalelin. Nah, jadi kita perlu paralelin si C-nya. Jadi yang C ini kita tarik garis agak jauh dikit. Nah, terus kita sambungin ke clock sini. Kurang rapi, kita geser. Kalau udah, sisa clocknya tinggal di joinin. Oke, udah. Nah, kalau udah selesai sementara rangkaian kita. Terus selanjutnya kita butuh apa lagi? Kita butuh power source. Kita butuh power source, kita menggunakan DC power yang kita taruh sini. Kemudian yang terakhir kita butuh ground, jangan lupa, komponen paling penting. Oke, kalau udah kita sambungin ground ke bawah, dan VCC nya kita sambungin ke si PR ini, karena PR dan CLR tadi udah nyambung, jadi gampang. Terus kalau udah, kita butuh namanya SPDT sebagai saklar, atau singkatan SPDT itu adalah single pole double through. Kita pilih SPDT, kita pencet sini, kita close, kemudian kita klik kanan, kemudian kita flip horizontal. Nah, kalau udah di flip horizontal, kita sambungin input data ke saklar. Nah, yang atas ini kita sambungin ke VCC yang atas atau muatan positif, yang bawah ini sambungin ke yang muatan negatif. Terus kita butuh satu lagi saklar ini untuk inputan clock. Jadi kita pencet, kita klik, kita CTRL C, kita CTRL V. Jadi control paste. Copy paste. Kita taruh sini, kemudian yang ininya kita sambungin ke clock, kemudian yang atasnya kita sambungin juga ke atas, input 1, dan bawahnya ke ground, input 0. Nah, kalau udah selesai kayak gini, selanjutnya kita perlu indikator buat outputnya. Kita ada key 0, key 1, key 2, dan key 3. Kita pakai probe di sini. Jadi kita ke all groups, kemudian kita pakai probe. Oke, kita pakai yang pertama itu adalah blue, kita masukin di sini sebagai key 0, kemudian green, hijau kita pakai key 1, kemudian orange kita pakai key 2, kemudian yang kuning kita pakai ke key 3. Oke, kalau udah, kita tinggal running. Ininya di 00 dulu, maaf, ulang lagi. Oh ya, sebelum itu rangkaian ini ya, kalau di sebuah register geser itu ada beberapa tipe rangkaiannya. Ada SISO atau serial input serial output, kemudian ada SIPO serial input parallel output, kemudian ada PISO parallel input serial output, kemudian ada PIPO parallel output
paralel input, paralel output. Nah, yang kita pakai ini adalah SIPO, serial input paralel output. Gimana bang cara ngetahuinya? Nah, jadi data ini kan seri, masuknya dari sini set. Nah, data ini masuk, data. Jadi ini adalah bentuk dari seri. Kalau misalnya paralel, setiap datanya itu tuh nyambung, setiap datanya diparalelin. Nah, kenapa disebut dengan parallel output? Jadi setiap outputnya itu ada indikatornya, Q1, Q0, Q1, Q2 dan Q3. Kalau kita di sini ada X1, X2, X3, X4. Nah, ini diparalelin tandanya. Kalau misalnya diseriin, nanti outputnya ditaruh di bagian ujungnya doang. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita pakai SIPO, jangan lupa ya. Nah, terus kita running. Oke, pas dia 00, kalau ke bawah 0, ke bawah 0, kalau satu atas ini ke 1 berarti. Nah, kalau 00 dia 0, kita buka di sini. 00 dia hasilnya adalah 0 semua, otomatis semua. Pas 01 dia juga mati. Saat mati. Nah, kemudian pas si datanya 1, clocknya 0, dia tetap mati. Namun keadaan di bagian sini itu disebut dengan keadaan memori, atau outputnya sama dengan output sebelumnya. Jadi dia tuh memori keadaannya di sini. Karena clocknya itu nilainya 0. Kalau clocknya nilainya 0 itu adalah keadaan memori. Tapi kalau ini clocknya 1 tapi datanya 0. Jadi nggak ada data yang digeser atau nggak ada data yang didistribusiin. Jadi makanya dia tetap 0 semua. Nah, oke, selanjutnya kita langsung ke 11. Pas 11 dia 1000. Oke. Pas 1000. Nah, pas di bagian selanjutnya ini dia tuh pakai 11. Nah, tapi dalam satu clock itu tuh mempunyai siklus 01, itu baru satu fase dari clock. Nah, makanya dari itu supaya dia satu lagi, kan di sini ditulis satu. Nah, satu itu pasti dia melewati si nolnya. Biar dia jadi satu fase. Jadi dia tuh modelnya 01 itu adalah satu clock. Kemudian 01 lagi itu dua clock. Nah, jadi makanya di sini ditulis 111 karena setiap satu itu pasti melewati 0 terlebih dahulu. Jadi supaya kita mendapatkan hasilnya di sini setelah 11 yang pertama ini, kemudian 11 yang kedua, clocknya kita nolin dulu baru ke atasin lagi. Dia bakal muncul kayak gini. Berarti di sini dia adalah 1100. Satunya digeser. Di sini kan awalnya ada 1000. Nah, satunya ini itu tuh digeser atau shift register. Nah, dari sini turun ke sini kemudian digeser ke sini satunya. Makanya dia dapat 1100. Nah, kalau selanjutnya itu bakalan yang dua ini turun ke bawah kemudian digeser 1110. Kita buktiin. Kita ke bawahin dulu kemudian ke atasin. Nah, jadinya 1110. Bener kan? Jadi 1110. Dia tuh bakal bergeser terus menerus. Kemudian yang terakhir pas 1111 dia terakhir adalah 1111. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi konsepannya shift register itu tuh dia tuh adalah menggeser data. Jadi data sebelumnya itu ketika masuk ke data selanjutnya itu bakal digeser. Makanya dia bisa berurutan hidupnya seperti itu. Jadi cukup sekian untuk merangkai rangkaian multisimnya mengenai shift register. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa belajar untuk pembelajaran besok dan juga responnya. Good luck.